Bengawan Solo, Bengawan Solo, Bengawan Solo. Oke, adik-adikku, kenalkah dengan lagu tadi, penggalan lagu tadi, penggalan lirik tadi? Ya, betul. Lagu itu diciptakan oleh Gesang, ya, lagu yang fenomenal. Judulnya Bengawan Solo. Bengawan Solo, riwayatmu kini. Oke. Yes, itu genre keroncong. Jadi kalau misalkan kita ingat genre keroncong, kita jadi ingat gitar. Ya. Nah, kalau kita ingat gitar, kita ingat senar atau dawainya. Oke? Nah, kali ini kakak akan coba membawakan penyelesaian soal tentang bunyi, ya, bunyi yang dihasilkan oleh senar atau dawai. Oke. Seperti kita ketahui adik-adik semuanya, ya, senar itu sebetulnya terbuat dari bahan apa? Ya, dia terbuat dari perunggu. Ada juga perunggu fosfor. Bisa juga dia terbuat dari sutra, atau bisa juga dia terbuat dari apa ya? Aduh, lupa. Oke ya, kita lupakan dulu deh. Oke. Baik. Nah, sekarang kakak akan coba bacakan soalnya ya. Seutas dawai panjangnya 1 meter. Oke. Ditegangkan di antara dua tiang paku dengan gaya 80 Newton. Jadi dawainya itu atau senarnya itu ditegangkan, ditarik dengan gaya 80 Newton. Ya, kalau bahasa musiknya dia di stem. Di stem, sebetulnya di stem itu adalah untuk membuat tegangannya bertambah, sehingga nanti akan menghasilkan frekuensi yang lebih tinggi. Oke, itu adik-adikku semuanya ya. Kita lanjutin. Jika dua frekuensi nada berurutan dihasilkan dawai berturut-turut adalah 400 Hz dan 500 Hz. Jadi kalau misalkan dawai itu dipetik, gitu ya. Nah, katanya dia akan menghasilkan frekuensi berturut-turut 400 dan 500. Pertanyaannya adalah, maka kerapatan linear dari dawai berapa? Kerapatan linear, ya, masa dawai per satuan panjang dawai. Itulah kerapatan linear. Jadi yang ditanya adalah ini. Ya, kita lihat yang ditanya. Masa dawainya per panjang dawainya. Itulah yang disebut dengan kerapatan linear. Simbolnya adalah mu. Oke, mari kita cari. Ya, apa saja sih yang dibutuhkan untuk mengerjakan soal ini? Pertama, ya, 1, ya, kita pakai rumus frekuensi ke N dari dawai. Frekuensi ke N dari dawai adalah N ditambah 1, buka kurung, tutup kurung, ya, dikali frekuensi nada dasar. Nah, frekuensi nada dasarnya itu kakak turunkan lagi menjadi cepat rambat pada dawai, gelombang bunyi pada dawai dibagi 2 kali panjang dawainya. Ya, ini sering diartikan sebagai frekuensi nada dasar. Itu ya adik-adikku ya. Oke, kita lihat apa yang mau dicari ya. Kita lihat ya. Nah, ini V-nya ini deh, cepat rambat pada dawainya itu bisa diganti dengan rumusan ini. V-nya bisa diganti dengan rumusan akar dari tegangannya ini 80 Newton dibagi mu-nya. Nah, ini mu-nya. Ya, jadi kalau kita mau nyari mu-nya berapa ya dari sini. Nanti ini kita masukkan. Oke ya. Jadi itulah 2 rumus yang dipakai. Oke, kita tandain. Nah, kemudian apa data-data ini deh? Nah, data-data ini hanya ingin menunjukkan bahwa
dia frekuensi nada atas keberapa? Dia frekuensi nada atas keberapa? Dia frekuensi nada atas keberapa? Sehingga nanti kita bisa tahu ya N-nya berapa. Nah, harap adik-adik ketahui semuanya. N itu artinya gini deh. Kalau N-nya 0 berarti nada dasar. Nah, kalau N-nya 0 berarti nada dasar. Kalau N-nya sama dengan 1 berarti kita bisa bilang nada atas 1. Oke ya, gitu. Nah, ini sekarang kita melihat angka-angka seperti ini 400 Hz dan 500 Hz. Dia sebetulnya frekuensi nada atas berapa? Dia sebetulnya frekuensi nada atas berapa? Sehingga nanti kalau misalkan kita tahu nada atas keberapanya sekian, nah maka kita bisa jawab, ya, bisa jawab ini. Nah, yuk kita lihat. Untuk mengetahui dia adalah frekuensi nada atas keberapa dengan cara melihat urutan gini deh, ya, urutannya gini. FO frekuensi nada dasar berbanding frekuensi nada atas 1 berbanding frekuensi nada atas 2 berbanding frekuensi nada atas 3 berbanding frekuensi nada atas 4 dan seterusnya. Ya. Perbandingannya gini. Ini angka bandingannya 1, ini angka bandingannya 2, ini angka bandingannya 3, ini angka bandingannya 4, ini angka bandingannya 5. Oke, gitu ya deh ya. Kita lihat dulu apakah whiteboardnya muat. Oke, ya. Sekarang setelah kita tahu ya, 1 itu angka bandingannya 1, F1 itu angka perbandingannya 2, maka dengan kita melihat 400 dan 500 ya, itu ada di mana? Ternyata kalau 400 dibanding dengan 500 itu sama dengan perbandingannya 4:5. Wow, berarti kita bisa simpulkan kalau 400 itu, nih 400 dengan perbandingan 4 adalah F3. Frekuensi nada atas 3 ternyata 400 itu. Ya. Oke, ada pertanyaan? Enggak ya? Oke, enggak. Nggak mungkin dijawab ya kalau misalkan kalian nanya ya. Oke, kalau gitu kita geser, takut nggak muat. Kita geser. Oke, kita lihat dulu posisinya. Jadi sekarang kita mengetahui bahwa 400 Hz itu adalah F3. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa F3 itu adalah 400 Hz. Nah, berarti F4 itu adalah 500. Oke, baik. Sekarang dengan demikian kita bisa masukkan rumus ini ke sini. Berarti N-nya adalah 3. Ya, N-nya 3. Nanti kita ganti ini, Fn ini kita ganti F3. Berarti nanti ini kita masukin 3 ditambah 1 dikali V. V-nya kita jabarkan ini. Akar F per mu per 2L sama dengan 400. Nah, itu adik-adikku semuanya ya. Oke, marilah kita sederhanakan. Ini 4, ini 2. Ya, ini 4, ini 2. 4 dibagi 2, 2 nya naikin ke atas sehingga nanti yang muncul ini. F per mu sama dengan 400 dibagi, ya, dibagi berapa? Ini kan habis 4 dibagi 2, 32, jadi 400 dibagi 2L. Nah, gitu ya. Oke, lalu L-nya kita masukkan. L-nya berapa? L-nya adalah 1 meter. Jadi sama aja kita sebut 400 dibagi 2 kali 1, 400 dibagi 2. Itu berapa? 200. Nah, kita dapatkan 200 adalah akar dari F per mu. Sehingga kalau F per mu sama dengan berapa? Sama dengan ini kita pindahkan jadi 200 kuadrat alias 40.000. Oke ya. Sehingga dari sini kita bisa mencari mu-nya berapa? Mu-nya adalah 40.000 dibagi F. F-nya 80. Oke, ini kita coret. Kita dapatkan
4000 dibagi 8, yaitu berapa? 500. 4000 dibagi 8 ada sama dengan 500. Satuannya apa? Kilogram per meter. Kilogram per meter. Yes, inilah hasilnya. Oke, kita lihat dulu apakah terbaca. Ya, terbaca. Oke ya. Itulah soal tentang senar atau dawai. Bengawan Solo. Oke, segitu aja adik-adikku. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Bye.